Halo, selamat datang kembali di video pembelajaranku mengenai basic Vue.js. Kali ini aku akan memberikan materi tentang penggunaan environment di Vue.js. Untuk materi Vue nantinya akan saya buat terpisah dari materi Vue.js basic ini. Jadi nantikan saja ya. Oke, langsung saja kita masuk ke materi environment di Vue.js. Kita buka saja dokumentasinya, env Vue.js. Nah, yang ini kita masuk saja ke dokumentasinya. Lalu di sini sudah dijelaskan bahwa ada beberapa mode di Vue.js itu. Di Vue.js itu sendiri, yaitu pertama mode development. Ini dipakai ketika kita menjalankan Vue CLI service serve. Lalu tes, ini pas kita menjalankan test unit. Dan production, ini digunakan waktu kita build aplikasi kita. Nanti kalian bisa baca-baca sendiri. Ini untuk build dalam mode development. Jadi kita di Vue.js sendiri kita diizinkan untuk membuild dengan mode yang kita kehendaki. Bisa mode development, bisa mode production, juga bisa mode staging ya. Namun kita tidak akan membahas tentang pembuilan ini, kita akan lebih fokus ke environment-nya. Lalu untuk environment variable di Vue.js sendiri itu dibagi ke dalam beberapa spesifikasi. Yang pertama .env, file ini akan dipakai ketika kita melakukan build aplikasi kita. Yang kedua .env.local, ini dipakai untuk environment lokal kita waktu kita melakukan development. Nah, untuk selanjutnya ada beberapa mode seperti .env mode development. Ini sama seperti lokal. Ini juga digunakan untuk mode development. Ada juga mode staging, ada mode testing. Jadi dipakai secara spesifikasi ke dalam namanya ya. Misalkan namanya .env.testing, berarti environment ini akan dipakai di mode testing. Nah, selanjutnya untuk penulisan variable environment sendiri harus diawali dengan prefix foo_app, selanjutnya underscore nama variable kita. Perlu catatan, hanya ada dua variabel yang tidak membutuhkan foo_app, yaitu variabel node_env dan base_url. Ini tidak perlu prefix foo_app. Selanjutnya, ini mode staging. Nah, untuk pemakaian env variabel sendiri di client side-nya seperti berikut ini. Terus kita langsung praktek saja mungkin. Pertama-tama kita buat variabel environment untuk mode development. Kita buat new file, lalu .env, kita kasih nama .development. Oke, kita buat variabel environment-nya mungkin name saja. Kita jangan lupa untuk mengasih namakan prefix-nya, untuk menuliskan prefix-nya, yaitu foo underscore app underscore name. Oke. Nah, kita kasih namanya mungkin Liza Dev. Oke, kita save terlebih dahulu. Lalu kita panggil foo app name ini. Cara pemanggilannya kita buka file home aja, file home.view, kita hapus
hapus komponen ini karena kita nggak mau pakai. Kita hapus juga importnya, kita hapus register komponennya, lalu kita deklarasikan sebuah variabel data. Oke. Lalu kita kasih variabel namanya name, kita panggil environment tadi. Caranya yaitu kita lihat dokumentasinya tadi, kita pakai perintah process.env nama variabel kita. Oke, kita copy saja, kita paste tadi namanya yaitu foo app name. Oke, kita rapiin dikit. Kita echo di heading 1. Oke, tulis saja name. Kita coba lihat. Jangan lupa untuk restart terlebih dahulu servernya. Kita matiin dulu Vue.js-nya, lalu kita running ulang. Untuk setiap kali ada perubahan di variable environment, jangan lupa untuk kita running ulang. Oke, kita lihat hasilnya. Kita refresh dulu. Oke, ini sudah muncul ya, udah kepanggil untuk environment development-nya. Selanjutnya kita akan membuat environment production. Kita buat satu file baru, new file, kita kasih nama .env.production. Oke, variabelnya sama saja. Kita copy, namun untuk value-nya kita bedain menjadi Liza Live karena ini untuk production ya, untuk kita kasih nama live gitu. Selanjutnya kita coba running ulang apakah yang production ini kepanggil dengan nama yang sama ya. Di development namanya foo_app_name, di production pun sama. Kita running ulang. Kita refresh, ternyata yang kepanggil masih yang dev. Nah, kenapa yang kepanggil masih dev? Karena yang production harus dijalanin melalui tahap build. Oke, untuk melihat env production ini sudah kepanggil atau belum, sebelumnya kita harus build terlebih dahulu aplikasi kita. Oke, seperti yang sudah dijelaskan yang tadi, development itu dipakai waktu kita menjalankan Vue.js service serve, dan production waktu kita menjalanin Vue.js service build. Oke, kita coba build npm run build. Nah, itu kelihatan ya untuk Vue.js service build. Seharusnya nanti hasil build ini akan memanggil environment.production yang tadi, bukan yang dev lagi. Kita tunggu hasil build-nya. Nah, ini hasil build-nya sudah menjadi generate static ya, static file. Nah, sehabis build itu pasti akan muncul folder disk. Nah, di sini itu semua file static kita yang sudah kita build. Nah, untuk menjalankan file static ini kita membutuhkan virtual host di node yang namanya tuh biasa saya pakai HTTP server yang ini. Nah, HTTP server ini tuh sebuah tool ya, seperti virtual host untuk static file.
kalian bisa baca sendiri nanti. Kita install aja. Perintahnya npm install global http strip server. Artinya kita akan menginstal http server ini secara global. Oke, untuk penggunaannya cukup simple, kita pakai perintah http strip server lalu spasi folder yang kita tuju, yaitu disk hasil generate tadi. Oke, ini sudah running di 80, kita open. Nah, ini sudah terinstall untuk environment productionnya, sedangkan yang tadi yang dev ya, yang ini udah jadi yang live. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya untuk penjelasan tentang environment development dan production. Mungkin untuk production dan development ini bisa kita tambahin lagi satu variabel yang biasanya ada tuh pasti API hostnya ya. Oke, mungkin kayaknya seperti HTTPS, mungkin lizalive.com ini untuk API-nya ya. Bisa jadi tidak melulu tentang name saja. Bisa untuk host API-nya, sedangkan yang di development kita pakai yang lokal, jadi kita tidak perlu gonta-ganti waktu kita akan build dan waktu kita development. Oh, ini salah namanya, sorry. Ini harusnya API aja lah ya. Contohnya seperti ini, kalian bisa praktek sendiri. Nah, jangan lupa juga untuk env.development dan env.production ini sebaiknya jangan di-push ke Git. Kita git-nor dulu. Sebaiknya kita git-nor.env.development. Lalu yang satunya production. Jangan lupa juga kita harus buat satu file contohnya. Jadi ketika ada teman kita yang clone, dia tahu env apa saja yang perlu disetting. Kita buat satu file namanya .env.example. Nah, kita isi aja, variabelnya harus sama ya. Namun untuk value-nya kita hapus saja. Jadi ketika ada yang mau clone, dia harus tanya dulu value-nya apa gitu kepada yang development. Jangan lupa juga kita tambahin di readme-nya agar tidak bingung waktu ada programmer yang clone project kita. Oke, kita kasih keterangan, mungkin copy file .env.example and then paste with name. Yang pertama .env.development. For development kita kasih keterangan bahwa env ini itu untuk env development, sedangkan yang satunya env production. Oke, kita hapus saja langsung semuanya.
Oke, kita sudah add semua file yang udah tadi kita ubah. Kita git commit belajar env Vue.js. Oke, kita push ke master. Oke, mungkin sekian dulu pembelajaran tentang variable environment di Vue.js. Selebihnya kalian bisa baca sendiri di dokumentasinya. Oke, semoga bermanfaat. See.